Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi kita dalam acara penajaman mata pelajaran ekonomi. Silakan kalian siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang menurut kalian penting. Seperti biasa, kita akan membahas soal-soal untuk menghadapi ujian akhir. Soal yang pertama, perusahaan merupakan alat berlangsungnya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi. Perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain atau tergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau kepemilikan atau pengurus yang sama disebut A. Perusahaan terbatas, B. Perusahaan afiliasi, C. Perusahaan asing, D. Perusahaan swasta, dan E. Perusahaan merger. Silakan kalian pikirkan apa jawabannya. Ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Ini apa itu perusahaan terbatas? Nah, perusahaan terbatas biasa juga disebut dengan PT, yaitu suatu perusahaan yang berbadan hukum yang di mana modalnya dimiliki oleh para pemilik saham. Modalnya terdiri dari saham-saham yang dipegang oleh pemilik saham. Apa itu saham? Saham itu adalah surat tanda bukti bahwa seseorang telah menanamkan modal di dalam suatu perusahaan. Yang B, yaitu perusahaan afiliasi. Nah, perusahaan afiliasi adalah perusahaan yang secara efektif dikendalikan oleh perusahaan lain atau bergabung dengan perusahaan atau beberapa perusahaan lain karena kepentingan atau pemilikan atau pengurus yang sama. Jadi perusahaan afiliasi itu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan lain atau bergabung dengan beberapa perusahaan karena kepentingan atau kepemilikan pengurus yang sama. Jadi ada beberapa perusahaan tapi pemilik sama ya, tadi afiliasi. Yang C, perusahaan sebagai perusahaan asing, yaitu perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dan D, yaitu perusahaan swasta. Perusahaan swasta yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Jadi semua modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Dan D, perusahaan merger. Nah, perusahaan merger yaitu penggabungan dua perseroan, jadi dua perseroan itu digabungkan dengan salah satu di antaranya tetap dengan nama perusahaan. Jadi perusahaannya digabungkan, bisa ada perusahaan itu digabungkan dengan satu nama, jadi nama yang satu hilang. Itu yang disebut dengan merger. Sementara segala nama dan kekayaannya dimasukkan dalam persoalan yang tetap berdiri tersebut ya. Misalnya PT A dimerger dengan PT B ya. Yang namanya adalah nama PT A. Nama PT B itu hilang. Jadi segala kekayaan jadi merupakan milik dari PT A. Jadi jawabannya adalah B, yaitu perusahaan afiliasi ya.
Nomor 2. Nah, data BPS atau Badan Pusat Statistik bulan Februari 2017 menunjukkan 131,55 juta penduduk Indonesia adalah angkatan kerja. Jumlah penduduk yang bekerja 124,57 juta jiwa. Jumlah pengangguran terbuka adalah 7 juta dan tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK sebesar 69,2%. Berdasarkan data tersebut, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar A 5,32%, B 5,62%, C 7,71%, D 30,98%, E 94,69%. Ya, kita hitung dulu ya. Rumus untuk menghitung TPAK atau tingkat pengangguran terbuka atau TPT sama dengan jumlah pengangguran kali 100% dibagi jumlah angkatan kerja. Nah, TPT berarti 7 ya. 7 kali 100% dibagi 131,55 sama dengan 5,32%. Artinya, dari 100 angkatan kerja terdapat 5 sampai 6 orang sedang mencari kerja. Jadi jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya, jika diketahui rasio tingkat ketergantungan atau dependensi rasio adalah 0,64, artinya A. Setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 64 orang penduduk yang non-produktif. B. Setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 64 orang penduduk lainnya. B. Setiap 100 orang penduduk harus menanggung 64 penduduk lainnya yang non-produktif. D. Setiap 64 orang penduduk harus menanggung 100 penduduk lainnya yang non-produktif. E. Setiap 64 orang penduduk usia produktif harus menanggung 100 orang penduduk lainnya yang non-produktif. Pembahasannya bagaimana? Kita lihat. Dependensi rasio dapat disebut juga dengan angka ketergantungan. Jadi ketergantungan kepada angkatan kerja. Nah, jadi dependensi rasio dapat disebut juga dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan. Adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua. Jadi umur muda dan umur tua itu merupakan usia ketergantungan. Jadi golongan umur tidak produktif. Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah umur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun atau umur produktif. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun ke atas digolongkan dalam usia beban ketergantungan atau umur tidak produktif. Nah, dependensi rasio di sini adalah
6,4%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 64 orang penduduk lainnya yang non produktif, ya. Jadi diulangi ya, DR atau dependensi rasio tadi 0,64%. Artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 64 orang penduduk lainnya yang non produktif. Jadi jawabannya adalah A. Nomor selanjutnya, pemerintah pusat di setiap negara selalu berupaya menaikkan penerimaan pajaknya. Karena hal itu akan menaikkan penerimaan pemerintah. Jadi dengan menaikkan pajak, penerimaan pemerintah akan mengalami kenaikan. Dampak akhir dari kenaikan penerimaan pajak adalah A. Menaikkan investasi oleh sektor bisnis. B. Menurunkan investasi oleh sektor bisnis. C. Menaikkan pendapatan nasional atau Y. D. Menurunkan pendapatan nasional atau Y. E. Menaikkan pendapatan disposable atau YD. Bahasanya apa? Kita lihat di sini pengaruh kebijakan fiskal, ya, kebijakan real dan kebijakan di pasar barang dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini kebijakan fiskal, ya. Yang pertama, kenaikan pajak atau tax, ya. Nah, pendapatan disposable berkurang. Pak masih ingat pendapatan disposable itu? Pendapatan disposable itu pendapatan yang sudah dikurangi oleh pajak. Jadi sudah bebas untuk dibelanjakan. Jadi yang pertama, akibat kenaikan pajak itu menyebabkan pendapatan disposable berkurang karena digunakan untuk membayar pajak, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan konsumsi di sini. Karena tadi kan pendapatannya menurun, maka konsumsinya juga akan menurun. Nah, dengan menurunnya jumlah konsumsi, maka permintaan agregat juga akan menurun. Permintaan agregat menurun, maka terjadilah penurunan pendapatan nasional. Yang kedua, itu penurunan pajak. Kalau tadi naik, ya, pajak naik, pendapatan jadi berkurang. Yang kedua yaitu penurunan pajak. Nah, kalau pajak diturunkan tarifnya, maka pendapatan disposable akan bertambah. Kalau pendapatan bertambah, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi meningkat, meningkatnya konsumsi meningkat, sehingga permintaan agregat juga akan meningkat. Nah, permintaan secara agregat meningkat, maka pendapatan nasional juga akan meningkat. Nah, yang ketiga, kenaikan subsidi. Jadi pemerintah menaikkan subsidi terhadap sesuatu barang, sehingga kalau barang itu disubsidi, maka harganya akan turun, sehingga menyebabkan pendapatan bertambah. Ya. Pendapatan bertambah. Nah, kalau pendapatan bertambah, maka konsumsi akan meningkat. Nah, konsumsi meningkat, maka menyebabkan meningkatnya jumlah permintaan agregat. Dan yang keempatnya yaitu akan menyebabkan meningkatnya pendapatan nasional. Yang keempat, penurunan subsidi. Jadi subsidinya dikurangi. Sehingga kalau subsidi dikurangi, akan menyebabkan berkurangnya pendapatan disposable.
Nah, berkurangnya pendapatan disposibel maka menyebabkan menurunnya jumlah konsumsi. Jumlah konsumsi menurun, maka permintaan secara agregat atau secara keseluruhan menurun. Permintaan agregat menurun, maka akan menyebabkan menurunnya jumlah pendapatan nasional. Jadi jawabannya adalah D. Dampak akhir kenaikan penerimaan pajak adalah menurunkan pendapatan nasional. Sekarang nomor selanjutnya, kuantitas barang X yang diminta naik 20%. Kuantitas atau jumlah barang ya. Jumlah barang X yang diminta naik 20% disebabkan karena adanya penurunan harga barang Y. Jadi permintaan terhadap barang X itu meningkat ya, karena adanya penurunan harga barang Y. Nah, sebesar Rp10 menjadi 30. Nah, koefisien elastisitas silangnya adalah A 2, B 1, C 0,8, D 0,6, E 0,4. Nah, berapa jawabannya apa? A, B, C, dan E. Silahkan dihitung. Elastisitas silang rumusnya prosentase perubahan jumlah barang X ya. Persentase jumlah perubahan barang X dibagi persentase perubahan barang Y. Jadi persentase perubahan jumlah barang X yaitu 20%. Sedangkan persentase perubahan harga barang Y yaitu 10/40. Dari mana 10/40 itu? Kan tadinya ini kan turun harganya. Barangnya itu turun harganya 10 menjadi 30. Berarti asalnya harganya berapa? 40. Jadi 10/40 kali 100% sama dengan 25%. Jelas? Atau perlu diulangi ya? Jadi persentase perubahan harga barang Y adalah 10/40. Nah, dari mana 40 ini? Yaitu tadi kan harganya turun Rp10 jadi 30. Berarti asalnya berapa kalau turun 10 jadi 30 yaitu 40. Jadi 10/40 kali 100% sama dengan 25%. Nah, sekarang masuk ke elastisitas silangnya itu dimasukkan rumusnya. Jadi 20% dibagi 25% sama dengan 0,8%. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C ya. Selanjutnya perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, penemuan sumber daya produksi yang hanya dapat dipergunakan untuk memproduksi senjata akan menyebabkan perubahan kemampuan produksi yang ditujukan oleh pergeseran kurva. A. Dari A, B ke CD pada diagram A. B. Dari C ke D ke A, B pada diagram A. C dari X ke Y, dari X ke Y, ke X ke Z, dari XY ke XZ pada diagram B. Dari X Y ke XZ ya, pada diagram B.
D dari XZ ke XY. XZ ke XY pada diagram B. Tidak ada jawaban yang benar. Yang mana jawabannya? Nah, penemuan sumber daya produksi hanya dapat dipergunakan untuk memproduksi senjata akan menyebabkan bertambahnya jumlah produksi senjata, sedangkan makanan tetap, yaitu pergeseran rotasi kurva dari XY ke XZ pada diagram B. Pergeseran kurva pada diagram A dari AB ke CD menyebabkan senjata dan makanan keduanya bertambah. Jadi jawabannya adalah C dari di sini kan. Yang berdasarkan gambar di atas, penemuan sumber daya produksi yang hanya dapat dipergunakan untuk memproduksi senjata akan menyebabkan perubahan kemampuan produksi yang ditujukan oleh pergeseran kurva XY ke XZ pada diagram T. Ya. Selanjutnya, misalkan utilitas dari memakan buah rambutan itu bisa diukur secara kuantitatif ketika makan 10 rambutan. Menghasilkan utilitas total sebesar 4.000. Kemudian utilitas totalnya meningkat menjadi 500. Tatkala makan 14 rambutan, berdasarkan dua aras konsumsi di atas dapat disimpulkan bahwa A. Utilitas totalnya menjadi 900 secara akumulatif. B. Utilitas totalnya ketika makan 14 rambutan menjadi 450. C. Utilitas marginalnya 100. D. Utilitas marginalnya 25. E. Utilitas rata-ratanya 40. Ya. Pembahasannya yaitu, jadi di sini Q itu 10. Nah, ini Q 10. Total utilitasnya ini ya 400. Ya, marginal utilitas yaitu kenaikan total utilitas dibagi total perubahan Q. Ya. Jadi marginal utilitas sama dengan perubahan total utilitas dibagi perubahan total Q. Jadi total perubahannya berapa dari ini? Dari 400 ke 500 berubahnya berapa? 10. Ya, jadi 400 per 10 jadi 40 ya. Nah, sedangkan average utilitasnya yaitu total utilitas dibagi Q, jadi 400 dibagi 10 jadi 40. Nah, terus yang keduanya itu sini Q-nya 14, ini rambutannya 14. Total utilitasnya 500. Maka marginal utilitasnya adalah 500. Ini kan perubahan total utilitas ditambah perubahan Q. Jadi perubahan utilitasnya berapa? 100 ya. Dari 400 ke 100 itu perubahannya 100. Jadi 100 sedangkan perubahan Q-nya dari 10 ke 14 adalah 4. Jadi 100 dibagi 4 adalah 25. Ya, jadi ulangi ya. Jadi ya kalau yang 10 tadi ini marginal utilitasnya yaitu adalah 400 ya. Sedangkan perubahan Q-nya adalah 10. Jadi 400 dibagi
10 adalah 400, sedangkan average utilitasnya total utilitas dibagi Q. Total utilitasnya juga sama 400 dibagi 10 jadi 40. Nah, sedangkan di sini dari 400 total utilitasnya bertambah jadi 500. Ya, dari jumlah Q, jumlah rambutannya yang asalnya 10 jadi 14. Jadi dari 10 ke 14 itu perubahannya adalah 4. Sedangkan total utilitasnya dari 400 ke 500 itu adalah 100. Maka marginal utilitasnya yaitu perubahan total utilitas ya dari 400 ke 500 adalah 100 dibagi perubahan Q. Perubahan Q dari 10 ke 14 adalah 4. Jadi 100 dibagi 4 adalah 25. Sedangkan average utilitasnya total utilitas dibagi Q. Ya, total utilitas dibagi Q. Jadi 500 dibagi 4. Ini 500 dibagi 14 yaitu 35,7. Jadi jawabannya adalah D. Ya, D. Utilitas marginalnya adalah 25. Jadi dari tadi ini ya marginal tambahannya dari yang tadi sudah dibahas itu adalah D ya. Jadi utilitas marginalnya adalah 25. Kita lanjutkan. Diketahui pendapatan masyarakat 200 miliar dan konsumsi masyarakat 160 miliar. Pada saat pendapatan naik menjadi 250 miliar, konsumsi masyarakat menjadi 180 miliar. Maka besarnya tabungan masyarakat saat pendapatan masyarakat 300 miliar adalah A. 100 miliar, B. 180 miliar, B. C. 200 miliar, D. 260 miliar, dan E. 280 miliar. Mana jawabannya? Nah, di sini Y1. Y1 itu adalah pendapatan yang pertama. Ini pendapatan yang pertama adalah 200. Sedangkan Y2 tadi dari 200 mengalami kenaikan ya. Jadi pendapatan yang kedua adalah 250. Ini Y2 ada 250. Nah, perubahan Y yaitu Y2 dikurangi Y1. Jadi 250 dikurangi 200, maka diperoleh perubahan Y sebanyak 50. Nah, sedangkan konsumsinya, karena kenaikan pendapatan, maka konsumsinya juga naik. Nah, konsumsi yang pertama atau C1 sama dengan 160. C2 sama dengan 180. Nah, perubahan C-nya berapa? Yaitu C2 dikurangi C1. Jadi 180 dikurangi 160. Jadi perubahan konsumsinya adalah sebesar 20. Nah, MPC-nya. MPC itu apa? Marginal propensity konsum. Jadi kenaikan atau perubahan jumlah konsumsi. Ya, MPC itu sama dengan B. Ya. B itu sama dengan perubahan C dibagi perubahan Y. Sehingga untuk memperoleh nilai B ini yaitu 20 ya dibagi dengan 50 sama dengan 0,4. Nah, sedangkan rumus konsumsi adalah C sama dengan A ditambah BY. Nah, kita masukkan. Nah, jadi C-nya tadi berapa? Ini
160. Nah, ini 160 sama dengan A plus 0,4. Ya, tadi yang 0,4 itu MPC, yang ini. 0,4 kali 200, yang ini. Ya, 200 yang Y1. Nah, sehingga A dipindah ruas ya. Nah, A sama dengan 80. Jadi, fungsi konsumsinya atau ya fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 80 ditambah 0,4 G. Sekarang tinggal dimasukkan. Nah, tinggal dimasukkan Y-nya berapa tadi? Nah, Y-nya adalah 200 ya tadi kan. Nah, sehingga ini diperoleh 300. Nah, jadi sini C sama dengan 80 ditambah 0,4 kali 300 yang ini ya. Ini. Yang Y-nya diganti dengan 300. Maka diperoleh 200. Nah, sekarang ditanya berapa tabungannya. Nah, untuk mengetahui berapa besarnya tabungan yaitu dengan cara pendapatan dikurangi konsumsi. S sama dengan Y min C. Tadi S, pendapatannya adalah 300, konsumsinya 200. Nah, sehingga 300 kurangi 200, maka 100. Nah, karena tadi kan pendapatannya 200. Nah, naik jadi 300. Nah, sekarang ditanya berapa tabungannya pada waktu pendapatan 300. Jadi 300 dikurang 200 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah A. 100 miliar. Jadi tadi ditanya berapa jumlah tabungan pada saat masyarakat memperoleh pendapatan sebanyak 300 miliar. Jadi tabungannya adalah 100 miliar. Hubungan antara biaya produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 1000 ditambah 10 Q ditambah Q pangkat 2. Apabila jumlah barang yang dihasilkan 20 unit, maka AC 80. AC itu apa? AC adalah average cost, yaitu biaya rata-rata. Nah, sedangkan TFC apa? TFC total fixed cost ya, total fixed cost atau biaya tetap ya. Biaya tetap secara keseluruhan di sini 1000, sedangkan total fixed cost TPC ya, total variable cost. Jadi jumlah biaya tidak tetapnya adalah 600. Yang B, AC 90, TFC 600, TPC 1000. C, AC 400, TFC 1000, TPC sama dengan 600. D, AC 600, TFC 1000, TPC 400. E, AC 1000, TFC 20.000, TPC 4.000. AC, sekarang mencari AC. AC itu adalah biaya rata-rata. Nah, untuk menghitung biaya rata-rata yaitu dengan cara TC dibagi Q atau total cost dibagi Q. Nah, total cost-nya tadi ini kan dihitung. Nah, 1000 ditambah 10 Q ditambah Q pangkat 2. Jadi
Ki sama dengan 1000 per Ki. Ini kan 1000 dikali Ki, 1000 per Ki. 1000 dibagi Ki, 1000 per Ki. Nah, 10 Ki dibagi Ki adalah 10. Ki pangkat 2 dibagi Ki sama dengan Ki. Ya. Nah, jadi AC-nya 1000 dibagi 20 ditambah, ini kan 20 kan, Ki-nya 20. 1000 dibagi 20 ditambah 10. Ini tadi ditambah 20 sama dengan 80. 1000 dibagi 20 berapa? 50 kan? Nah, 50 bagi 10, 60 ditambah 20, 80. Sekarang TFC-nya, TFC itu biaya tetap. Jadi berapapun jumlah produksinya, biayanya tetap tidak berubah. Jadi yang ini adalah biaya tetap. Ya kan rumusnya TC itu adalah TFC ditambah TPC. Ini sama dengan TPC. Nah, jadi TFC-nya adalah 1000, tadi AC-nya 80, sekarang mencari TPC. TPC-nya berapa? Yaitu 10 Ki ditambah Ki pangkat 2. Nah, Ki-nya berapa? Ki-nya adalah tadi 10, Ki-nya adalah 20 ini. Ditambah 20 pangkat 2. Jadi 10 kali 20, 200. 20 pangkat 2 adalah 400. Maka jumlahnya jadi 600. Maka jawabannya adalah A, yaitu AC 80, TFC 1000, TPC 600. Ini lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Merujuk pada gambar tersebut, bila biaya kesempatan atau opportunity cost dalam memproduksi 10 ekor ayam adalah selalu sebesar 80 ekor bebek, maka kurva kemungkinan produksi atau production possibility curve yang paling sesuai adalah A. Kurva 1, B. Kurva 2, C. Kurva 3, D. Kurva 4, E. Kurva 5. Opportunity cost adalah pengorbanan produksi ayam untuk menambah memproduksi bebek. Jadi produksi ayam dikorbankan untuk menambah produksi bebek. Jadi kurva 1 linear, pengorbanan produksinya kurva 1 ini. Pengorbanan ayam 40 untuk menambah produksi bebek 50. 50 kali 8 ayam sama dengan 10 bebek. Kurva 2 linear. Pengorbanan produksi ayam 50 untuk menambah produksi bebek 40. 10 ayam sama dengan 8 bebek. Kalau yang ini 8 ayam sama dengan 10 bebek. Jadi untuk memproduksi bebek, ya, pengorbanan produksi ayam 40 untuk menambah produksi bebek 50. Kalau yang ini pengorbanan produksi ayam 50 untuk menambah produksi bebek 40. Jadi 10 ayam sama dengan 10 bebek. Kurva 3 dan 4 cembung pengorbanan produksi ayam tidak selalu linear dengan penambahan produksi ayam semakin besar.
Jawabannya adalah B. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.